Halo geng, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama terus. Jangan lupa ya buat klik juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Mundurin Hakim. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Tekom Semarang dari jurusan komputer grafis atau D3 komputer grafis semester 1. Nah, di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Nirmana, yaitu tugas ke-9 tentang rakuman subbab materi scale, time, and motion. Langsung saja kita ke pembahasan. Bab pertama ada scale atau biasa kita sebut dengan skala. Nah, skala itu dapat diartikan menjadi dua teman-teman. Jadi bisa diartikan secara objektif maupun secara subjektif. Dalam istilah objektif, skala mengacu pada dimensi literal dari fisik atau korelasi literal antara representasi dan hal nyata yang digambarkan. Jadi secara objektif bisa dibilang skala itu merupakan sebuah acuan dari dimensi fisik ke dimensi buatan atau dimensi lateral, sehingga dapat mempresentasikan hal yang nyata yang akan digambarkan. Nah, sedangkan secara subjektif sendiri, skala mengacu pada sebuah kesan ukuran suatu benda, buku atau ruangan. Misalnya mungkin memiliki skala besar atau kecil, mencerminkan bagaimana hubungannya dengan tubuh kita sendiri dan untuk pengetahuan kita tentang buku-buku lain dan ruangan lain. Nah, sedangkan secara subjektif, skala dapat diartikan sebagai kesan suatu benda, teman-teman. Kesan ukuran suatu benda yang dibuat untuk mempresentasikan kenyataan juga. Jadi seperti ini, teman-teman. Contohnya di sini ada sebuah planet dengan astronot. Nah, ini kalau diskalakan, ini astronotnya sangat besar pasti, teman-teman, karena planet yang kita ketahui besar sekali, namun astronotnya tubuhnya segini, pasti besar sekali. Terus gambar yang selanjutnya ada hiu dan manusia penyelam. Nah, di sini hiu dan penyelamnya kelihatan sangat kecil, teman-teman, dan ikan paus ya, ikan pausnya sangat besar sekali. Sedangkan di sini ikan paus dan penyelamnya ukurannya sama, jadi terkesan gimana gitu skalanya kan. Dan di sini juga ada segi 6 yang menunjukkan gambar dari kecil hingga ke besar yang membuat kesan jadi berkesan ada efek ruang gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya pada sebuah peta, skala merupakan peningkatan ukuran pada halaman mewakili sebuah peningkatan dari dunia fisik. Model skala menciptakan kembali hubungan ditemukan dalam sebuah objek skala penuh. Jadi model mobil bisa dibilang hampir mendekati fitur kendaraan yang berfungsi, sementara mobil mainan bermain dengan hubungan ukuran saja. Nah, teman-teman pasti pernah melihat peta kan, atau globus seperti ini, teman-teman. Nah, itu peta atau globus sebenarnya menggambarkan ukuran asli dari sebuah permukaan bumi atau dari sebuah dunia fisik, yang dimana jika dikalikan dengan angka tertentu, 1 kali berapa bagi berapa, nanti akan ketemu hasilnya, teman-teman, akan ketemu ukuran aslinya, begitu ya. Sedangkan untuk mobil atau model permodelan mobil atau bisa dibilang miniatur mobil lah, itu hampir sama, ukurannya hampir sama dengan mobil sungguhan, teman-teman. Nah, lanjut, skala itu relatif, teman-teman. Apa itu skala relatif? Jadi elemen grafis dapat terlihat lebih besar atau lebih kecil tergantung pada ukuran, penempatan, warna elemen di sekitarnya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ada tangan, rumah, dan pohon, dan ada tangan lagi. Ini terkesan tangannya lebih besar kan, teman-teman, daripada rumah dan pohonnya. Itu kenapa? Itu karena penempatan tangan tersebut lebih dekat ke kamera, teman-teman, dan sedangkan pohon dengan rumahnya itu lebih jauh kamera, sehingga menciptakan kesan kalau tangan lebih besar daripada pohon dan rumah. Nah, namun ketika elemen semuanya berukuran sama, desainnya akan terasa datar, teman-teman. Kontras dalam ukuran juga dapat menciptakan kesan ketegangan serta perasaan mendalam dan gerakan. Bentuk kecil cenderung terkesan dalam, yang besar bergerak maju. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, jadi yang rumah sama pohon ini terkesan kecil karena jauh,
sedangkan tangan kesan besar karena dekat, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, grafik vektor dapat diskalakan, artinya bisa memperbesar atau dikurangi tanpa menurunkan kualitas gambar. Nah, jadi jika teman-teman sudah pernah bermain di pengolah gambar vektor seperti CorelDRAW dan lain sebagainya, pasti teman-teman udah tahu lah kalau vektor itu mau di zoom seperti apapun nggak bakal pecah kan. Sedangkan untuk gambar bitmap tidak dapat diperbesar tanpa menghasilkan gambar bergerigi. Artinya gambar bitmap itu kalau di zoom teman-teman bisa ada batasnya, bisa pecah dan menimbulkan kotak-kotak seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan dalam animasi 2 dimensi sendiri, memperbesar objek grafis di atas waktu dapat membuat penampilan zoom seolah-olah objek itu bergerak lebih dekat ke layar teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk subbab kedua, yaitu time motion atau waktu dan gerak. Nah, gerak adalah sejenis perubahan dan perubahan terjadi pada waktunya. Nah, maka saya bilang gerak dan waktu itu sangat berhubungan. Waktu dan gerak adalah pertimbangan untuk semua pekerjaan desain, dari multi halaman buku cetak yang halamannya mengikuti satu sama lain dalam waktu. Untuk animasi, film dan televisi memiliki literal durasi teman-teman. Jadi time and motion itu jika dalam desain grafis itu seperti kesan gelap terang ataupun halaman yang mengikuti satu dengan halaman lainnya teman-teman. Sedangkan dalam animasi atau film dan televisi, time and motion biasanya disebut dengan pergerakan teman-teman atau durasi. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Waktu berurutan menampilkan gambar dalam garis adalah cara yang diterima untuk mewakili suatu gerakan waktu atau gerakan pada dimensi permukaan. Nah, ini adalah contoh time motion dalam sebuah animasi teman-teman. Ini animasi 2 dimensi ya. Jadi pada sebuah pembuatan animasi itu ada istilah keymapping teman-teman kalau nggak salah. Itu untuk membuat gerakan animasi seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada dari berjalan, terus dia berlari, terus akhirnya menangkap kucing teman-teman. Ini bisa dibilang time motion. Time dan motion, semakin cepat waktu dia semakin dekat ke tujuannya teman-teman. Seperti itulah artian dari time and motion. Nah, sekiranya itu saja presentasi saya pada hari ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.